Kalau sedang sedih di rumah tangga, masalah banyak dan sebagainya, surat Yusuf misalnya. Surat Yusuf. Ya, ada orang-orang yang pakar, para ulama di bidang ahli Al-Quran, mengeluarkan keutamaan surat dan ayat-ayat Al-Quran. Semuanya punya topiknya masing-masing. Semua ayat Quran itu mukjizat. Kalau ibu ingin penjagaan dalam hidup sampai meninggal di alam kubur, khawatir nanti kalau meninggal bagaimana? Baca surat Al-Mulk. Jelas? Ada nggak ustadz yang pendek-pendek dikit? Kalau sedang gelisah umum, gelisah, nggak enak, nggak tenang. Menemukan tetangga masa gitu, kan? Teman-teman nggak enak dan sebagainya. Ada 2 surat langsung, surah 93 dan 94, Ad-Duha dan Al-Insyirah. Upayakan ibu baca dalam sholat. Misalnya subuh, rakaat pertama Ad-Duha, kedua Al-In. Itu satu paket ya bu. 2 surat itu berpasangan, turunnya bersamaan. Tuh. Malam mau tidur, keganggu, gelisah. Oke lah. Lihat anak gelisah. Ibu mimpi nggak enak, ya kan? Bangun gelisah nggak bisa tidur. Baca 3 surat dan plus 1 ayat. 3 suratnya membuat kita akan lebih merasa nyaman, lebih dingin, lebih adem, lebih cool. Maka 3 cool. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil. Qul a'udzu birabbin. Nah, 3 surat ini membuat diri kita lebih cool, terlindungi. Disebut dengan muawwadzatis salat. 3 surat minta perlindungan dari kegalauan akibat gangguan-gangguan syaitan. Jadi ada nanti dari 7 itu, selain makna tawakal kepada Allah, makna khauf juga, memang satu andalannya setan, senjata andalan setan untuk membuat manusia frustasi sampai mengakhiri hidup. Ditemukan di mana itu? Ali Imran, pindah. Surah keberapa? Ketiga. Ayat berapa? 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Quran surah ketiga ayat 175. Ada? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu yang tadi saya katakan, tafsir dari yang Al-Baqarah ayat 150 salah satunya. Sungguh yang mengakibatkan kadang, maaf ya, merasa depresi, anxiety, kebingungan, kegalauan, kegelisahan yang dalam, sampai menghukumi ini nggak mungkin, nggak bisa, stres dan sebagainya, nggak bisa melakukan apa-apa. Itu salah satu faktor yang terdalamnya. Sebetulnya bukan karena masalahnya, karena setan mengaktifkan senjata utamanya, membuat jiwa orang itu berkesimpulan bahwa ya sudah nggak bisa apa-apa saya, sehingga kemampuannya nggak aktif. Alih-alih menyelesaikan masalah, dia memvonis dirinya sendiri, ditakut-takuti sama setan. Itu bahasanya innama dzalikumus syaitan. Itu yang menyebabkan demikian tuh setan. Yukhawwifu awliya'ahu, memberikan ketakutan, menanamkan kegelisahan, membuat depresi, tidak tenang, anxiety dalam dirinya, terus gak enak. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau diikutin setannya. Jadi kalau dalam suara hati ada yang mengajak ibu supaya pesimis, depresi, memvonis diri, jangan diikuti, itu setan. Bu jangan lihat saya begitu, setan itu yang, bukan saya. Saya ulang ya. Siapa itu? Setan. Yang menyebabkan itu setan. Jadi kalau ibu sedang punya masalah, terus tiba-tiba dalam hati gitu, dah kamu emang begitu, kamu mah lemah, kamu dilarutkan dalam keadaan demikian. Yakinkan itu setan sedang bekerja. Tapi itu hanya akan terjadi kalau diikuti. Yukhawwifu awliya'ahu, membuat, menanamkan, menghadirkan rasa takut, depresi kepada yang mau ikut dia. Lalu kata Allah begini, fala takhafuhum, jangan diikuti. Bu, jangan diikuti. Jangan takut dengan bisikan setan, jangan khawatir. Lawan itu, lawan. Gak benar nih, kamu pasti bisa. Gak benar. Paksa sholat, paksa baca Quran.
Lawan. Kalau nggak dilawan, nanti